Halo semuanya, kembali lagi di podcast Jurnal Laska. Di podcast kali ini bersama aku Aura Aktivia dan tamu kita dari Pramuka Madurimba nih. Nah, kita kenalan dulu nggak sih sama kakak-kakak yang ganteng dan cantik ini? Dari yang cowok dulu nih, boleh perkenalan kak? Oke, halo, izin memperkenalkan, nama saya Kak Karol Zero Asminata, bisa dipanggil Hero. Dan rekan saya di sini. Perkenalkan, nama saya Aska Daneta Karimah, bisa dipanggil Ata. Oke, dengan Kak Hero dan Kak Ata ya? Ya. Sebelumnya boleh dong Kak sharing-sharing dulu kayak awal dari kakak itu masuk Dewan Ambalan Madurimba sampai sekarang ini bisa dapetin Garuda itu. Oke, mungkin dari saya ya. Iya, dari saya masuk menjadi Dewan Ambalan tuh dari kelas 10. Itu mungkin keinginan saya yang tidak terwujud saat SMP. Karena SMP itu kan angkatan saya corona nih, Iya. jadi pramuka tidak jalan. Nah, jadi saya memutuskan di SMA Negeri 2 Batang ini untuk menjadi Dewan Ambalan. Dan setelah itu ya karena mungkin undangan dari kakak kelas yang menjadikan Pramuka Garuda, jadi Iya. saya tertarik untuk ikut Pramuka Garuda. Ih, keren, gitu. guys. Boleh dong Kak Aska sharing-sharing sedikit. Oke, kalau dari saya sendiri, dari dulu kan aku Muhammadiyah nih, jadi kan nggak tahu gimana cara dapetin Pramuka Garuda dari siaga, terus gimana cara ikut jadi Pramuka Garuda. Itu kan kebetulan dari MTS itu nggak ada pramuka nih, adanya Hizbul Waton. Iya. Nah, jadi kesempatan banget nih waktu SMA aku gabung jadi Dewan Ambalan. Wih, keren Begitu ya. juga waktu kelas 11, wah kakak kelas keren banget nih ikut Pramuka Garuda. Nah, saya juga ikutan join biar adik kelasnya juga pada ikutan join. Nih, bagus banget nih motivasinya. Nah, buat misal banyak penonton nih yang belum tahu tentang Pramuka Garuda itu, kita bisa bincang-bincang sedikit dong Kak tentang Pramuka Ya. Garuda itu. Oke, jadi sepengetahuan saya Pramuka Garuda itu merupakan tingkatan teratas dari segala tingkatan dari pramuka. Jadi misal ada pramuka siaga, nah paling atas tuh pramuka Garuda tapi yang siaga. Terus penggalang, pramuka Garuda penggalang, penegak, pramuka Garuda penegak sampai pandiga gitu. Wih, jadi Kak Aira sama Kak Aska ini dari penegak ya Kak? Ya, betul. tuh. Keren banget ini. Kira-kira bagaimana sih Kak caranya biar kita itu menjadi anggota dari Garuda gitu? Siapa tahu teman-teman kan banyak yang minat ya buat kayak Kak Aska dan Kak Hero ini. Oke, syarat menjadi pramuka Garuda itu memenuhi portofolio pramuka itu sesuai tingkatannya. Jadi tingkatan siaga, penggalang sama penegak itu beda-beda. Nah, kebetulan saya penegak, mungkin ya syaratnya agak susah sedikit lah. Wih. Ya betul. TKK-nya juga itu Iya. lebih banyak. Ya. Siaga itu kan ada misalkan 15. Iya. Nah, kalau misalkan yang SMP itu ada 25. Wow. Nah, kalau yang SMA itu harus ada 45. 45. Iya, Wow, tuh. banyak banget ya Ya. Kak. Berat gitu Iya, tapi itu baru salah keren banget satunya. sih. Ya, terus Belum yang apa lain lagi? juga kita harus memenuhi syarat kecakapan umum. Kalau boleh tahu itu kecakapan umum itu apa sih Kak? Jadi kecakapan umum itu sebuah syarat. Jadi ada buku syarat kecakapan umum. Nah, di syarat-syarat itu kita harus memenuhi poin-poin yang ada. Nah, di situ akan dilantik dan akan mendapatkan tanda kecakapan umum. Berarti kita itu harus lengkap dulu ya Kak biar kita itu Ya. bisa dilantik kayak kata kakak-kakak gitu. Tuh. Tujuannya sendiri itu apa sih Kak kita menjadi anggota dari Pramuka Garuda ini? Mungkin dari saya dulu ya. Tujuan Iya. saya mengikuti Pramuka Garuda ini, saya ingin ya mendapatkan tingkatan yang teratas dalam pramuka dan ingin melanjutkan pramuka yang ada di luar. Contohnya lomba-lomba. Lomba-lomba itu ada syarat yaitu Pramuka Garuda. Iya. Tuh. Nah kalau udah Garuda itu kan pasti dapat badge Garuda ya Iya. Kak yang ditempel di sebelah kiri. Nah itu kan di bawahnya itu ada badge lagi, itu tuh apa sih Kak? Jadi nama bed ini adalah bed tapak tilas. Jadi ini kita dapatkan saat melakukan pengembaraan ya Kak Ya. Kak ya. Jadi kita mengembara sejauh 23 km gitu. Ada banyak juga jenis-jenis tapak Ya. tilas, warna-warnanya juga beda. Nah, kebetulan kita dapat yang 23 km. Iya. Nah itu tuh syaratnya ikut itu tuh gimana Kak? Apa ada syarat-syarat khususnya gitu biar dapetin itu? Kita cuman jalan
jalan sepanjang 23 Ya. km itu sudah dapat bed ini. Wah, berarti kalau misal kita nambah lagi kilometernya itu bisa ganti bed ya, Kak? Iya, ganti. Beda-beda gitu. Iya, betul. Oh, iya. Kalian pasti kan pengen juga ya bisa ikutin jejak kakak-kakak ini. Nah, buat syarat-syaratnya sendiri itu banyak nggak sih, Kak, buat ikut Garuda ini? Mungkin Banyak banget. syarat-syaratnya banyak sekali ya. Di dalam portofolio penegak itu ada berapa poin kata? Ada beberapa poin dan 12 Ya, 12 bukti poin. fisik komponen. Jadi bukti fisik komponen itu bukti fisik berupa seperti surat-surat dari kepala sekolah, dari orang tua, dari RT pun Iya. ada. Wow. Terus Nggak ada nyangka banget sampai ada di proposal Madurimba yang Iya. kita lewati. Terus ada juga proposal RT yang kita ikuti di RT kita. Buat itu tuh berarti kan rangkainya kakak itu nyiapin secara langsung misal Hamin 1 bulan gitu, apa udah dicicil dari beberapa waktu yang lama gitu sebelumnya? Jadi kita untuk mengikuti atau mengisi syarat-syarat tersebut kita sudah disuruh dari kakak kelas kita untuk mencicil lama-lama hari. Jadi saat penilaian itu berlangsung, jadi kita tuh nggak kedagikan gitulah Iya, mau juga. mempersiapkan portofolio tersebut gitu. Nah, kalau saya sendiri tuh udah dari 1 bulan yang lalu. Kebetulan kan yang lain itu kan dari beberapa bulan yang lalu karena ada yang harus diikutin kayak Saka gitu kan harus diikutin. Iya. Nah, dulu kebetulan saya belum minat jadi Pramuka Garuda. Nah, setelah setengah berjalan dari mereka proses itu, saya baru minat dan akhirnya saya mengejar. Jadi Wih, keren banget ini Kak Aska bisa ngejar teman-temannya ya teman-teman. Jadi kan Kak Aska sempat nyebut Saka, itu tuh apa sih Kak biar teman-teman di rumah juga tahu kan apa itu Saka? Nah, Saka itu adalah satuan karya pramuka. Contohnya mungkin dari SMA Negeri 2 Batang itu kebanyakan mengikuti Saka Adiasta Pemilu. Jadi Saka Adiasta Pemilu itu dinaungi oleh Bawaslu Kabupaten Batang. Oh, Jadi juga di Batang tuh ada beberapa Saka juga. Contohnya Saka Bakti Usada itu dinaungi oleh Puskesmas, dan mungkin ini yang terbaru ya Kak, Saka Milenial. Ya, Betul banget. milenial itu berarti yang lebih modern dari yang sebelumnya ya. Betul. Ya, Berarti Saka itu ada tingkatan sendiri gitu. Saka itu berbagai macam. Ya, Berarti kita itu tuh milih apa udah dari sananya kita disuruh ikuti apa gitu. kita boleh milih, cuman adanya hanya pilihan itu. Ya. Jadi Oh iya. Wih. Terus bisa spill sedikit dong Kak perjalanannya Kak Aska dan Kak Ero sampai bisa di titik sekarang ini bisa dapetin kalung Garuda ya, apalagi kan warna kuning itu kan amazing banget ini buat teman-teman di rumah. Mungkin dari saya ya, perjalanan saya untuk mendapatkan tingkatan Pramuka Garuda ini mungkin dari tahun lalu, itu dari ajakan kakak kelas. Itu di situ saya sudah mencicil menguji tanda kecakapan khusus itu TKK karena syarat Pramuka Garuda kan TKK dibutuhkan 45 buah kan. Yeah. Jadi saya mencicil dari tahun lalu. Terus untuk mungkin karena ada banyak proker di dalam Pramuka Madurimba, jadi mungkin itu terhalang, tapi itu tidak mematahkan semangat saya untuk berubah pikiran. Wih, gitu. keren banget ini Kak Ero, bisa dong nih lanjut ke Aska nih. Nah, kalau saya sendiri tuh dari dulu emang saya udah bilang nggak minat kan. Iya. Nah, setelah mereka setengah perjalanan itu saya baru baru gabung Pramuka Garuda dan langsung mengejar semua TKK dan akhirnya saya dapat setengah itu udah lumayan banget. Iya nih. Nah, ternyata kok sudah deket banget nih penilaiannya. Nah, udah di situ saya langsung ngejar-ngejar juga sama yang lain juga kayak proposal dari RT, dari surat RT itu juga saya ngejar, sempet capek. Ya ngeluh sih nggak apa-apa sih, tapi tetap ngeluh sama Allah dong. Iya dong, tapi tetap dilanjut ya Kak. Iya, sampai tetap akhirnya. dilanjut sampai akhir dan waktu itu pernah sempet ketunda nih. Iya. Padahal Kenapa tuh, Kak? sudah nyiapin dari 1 hari full itu, ternyata dari sananya kok Iya. ditunda lagi. Nah, di situ saya udah aduh gimana ini, tapi ternyata nggak berhenti di situ, tapi saya tetap lanjut benerin yang buat hasil yang terbaik dan akhirnya alhamdulillah bisa dapat. Alhamdulillah ya Kak.
Nah, ini tuh kan Kak Ero dan Kak Aska ini punya kesibukan sendiri nih, kayak latrut buat pramuka yang kelas 10. Itu tuh cara bagi waktunya gimana sih Kak buat tetap nerusin perjalanan buat Garuda ini gitu? Ya mungkin kalau dari saya itu membagi waktu, misal di pagi hari kan kita juga diselingi oleh sekolah ya. Iya. Nah, di tengah-tengah pelajaran sekolah itu mungkin di istirahat saya bisa bagi waktu untuk mengurus latrut selanjutnya mau materi apa, terus poin-poinnya apa. Nah, terus setelah pulang sekolah mungkin saya melanjutkan proposal ya pramuka Garuda itu gitu. Wih, berarti ini harus benar-benar memanage waktu ya Kak. Betul. Oke, nah Kak Aska ini sama Kak Iro ada kendala nggak sih selama proses buat jadi anggota pramuka Garuda ini? Mungkin apa ya, kendala kita tuh kalau dulu kita kendalanya itu susah merekatkan teman-teman kita juga yang mau pramuka benar. Garuda gitu. Kan dari beberapa sifat juga pasti harus Ya, digabungin. betul. Berat juga ya. Terus, nah itu kan salah satu kendalanya itu tuh gimana sih cara Kak Ero dan Kak Aska cara mengatasinya gitu? Nah, kalau dari saya itu mungkin melepaskan mereka dulu lah, ya nggak apa-apa. Soalnya kan itu hak juga dari mereka. Tapi lama-kelamaan mungkin saya mengajak terus, jadi mereka juga terhasut. Jadi ya ikut kita pramuka Garuda bareng-bareng gitu. Nih, Nah, tipsnya itu disiapin dari jauh-jauh hari nih. Apalagi yang TKK banyak banget itu harus disiapin dari jauh-jauh hari. Nah, terus juga harus nyiapin syarat kecakapan umum biar bisa memenuhi syarat di portofolio ini. Terus juga kita harus bisa memanage waktu dan jangan pantang menyerah. Tuh. nah itu dia tips dari kakak-kakak Dewan Ambalan nih buat teman-teman jangan lupa bergabung ya. Nah, buat kita bergabung di Pramuka Garuda itu benefitnya apa sih Kak buat kita sendiri, keuntungannya gitu buat masa depan kita juga? Oke, jawaban dari saya mungkin benefit kita gabung pramuka Garuda, kita mungkin bisa menambah wawasan yang banyak, bisa menambah wawasan yang luas, dan kita juga bisa mengikuti acara-acara lomba yang ada di luar dari pangkalan kita, dan kita juga dapat membantu dari Warcap dan Warda mungkin gitu. Nah, benar juga nih yang dibilang Kak Ero, apalagi lomba yang di luar-luar sekolah itu biasanya harus syaratnya itu pramuka Garuda. Wih, nah kan buat kita kan udah jadi Garuda nih lah, terus kita pengen ikut lomba-lomba di luar sekolah, itu tuh caranya kita daftar sendiri apa dari sekolah sih Kak? Jadi kita bisa dapat info lomba-lomba tersebut mungkin dari sosial media, terus bisa juga mungkin dari pihak lomba tersebut menghubungi pembina kita. Setelah itu pembina memberitahu kepada kita gitu. Jadi sharing-sharing informasi ya Kak ya? Betul. Oke, terima kasih ya buat Kak Hero dan Kak Aska udah nyempetin waktunya buat datang ke sini sharing-sharing pramuka Garuda, Dewan Ambalan buat teman-teman di rumah. Betul. Kita juga terima kasih kembali karena Jurnal Alaska mau mengundang kita untuk men-sharing-sharing apa sih itu pramuka Garuda. Tuh. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, buat teman-teman di rumah jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Bye-bye!